Audio Jungle. Audio Jungle. Makanya nanti kalau panitia datang, para jamaah datang bawa kambing, kita yang lihat tuh kambingnya sehat kan nih. Takut kambingnya bengong ya dah. Ini kesambet, mati. Betul gak? Panitia diomelin dan. Apalagi sapi. Sapi itu diikat tuh. Ikatnya dengan dua, kanan dan kiri. Jangan seperti ikat talinya seperti kambing, cuman satu, dikeliling gitu. Kalau umpama sapi harus dua. Kalau cuman talinya cuman satu, takut dia muter-muter kejerat, mati lagi tuh, kecekek. Hati. Makanya kalau datengin bawa kambing, tuh kasih tuh uang pengurusan 300. Kalau beli sapi taruh ke masjid, taruh tuh duit 1,5 juta, biar diurusin itu. Kan ngurusin ngarit, jagain ansip bisa 4 orang. Apalagi Masjid Al-Bajab pinggir jalan ini. Kalau orang datang bawa motor, bawa mobil box, habis. Tuh kambing 20. Betul? Angkut pinggir jalan, rawan. Mau nggak mau harus panggil ansip dan orang-orang yang jaga. Menjaga emang kagak ngerokok, emang nggak ngopi. Kang nasi goreng lewat masa nggak dipanggil? Iya. Uang jaga tuh begitu. Sekalian kalau berbuat baik jangan nanggung. Karena korban itu pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang yang mau berkorban. Datang seseorang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hiya udhiyatu?" Qala sunnat abikum Ibrahim. "Wa malana ya Rasulullah?" Qala likulli sa'ratin asru hasanah. Datang seseorang kepada baginda Rasul dan orang ini berkata, "Ya Rasulullah, korban itu apa sih?" Korban itu adalah sunnah Nabiullah Ibrahim, pekerjaan baik yang pernah dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim. Apa yang kami dapatkan ya Rasulullah jika kami berkorban? Qala likulli sya'ratin asru hasanah. Nabi menjawab, ketahuilah setiap bulu yang nempel pada hewan tersebut adalah 10 kebaikan yang Allah berikan. Bulu yang nempel pada hewan korban tidak menjadi rebutan oleh manusia. Dia dianggap sebelah mata karena tidak ada nilainya, tapi mempunyai nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum dagingnya, belum tulangnya, sumsumnya dan seisi hewan tersebut, pasti banyak kebaikan dan keberkahan yang berlimpah yang Allah berikan kepada mereka yang mau berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 9, "Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim." Dan Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh, lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Bagi mereka itu adalah ampunan dan pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Hari ini, malam ini Allah ketuk hati kita, para dermawan yang mempunyai keluasan rezeki, untuk mensisipkan hartanya untuk syiar agama Allah Ta'ala di lingkungan masjid tempat kita beribadah. Ungkapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala untuk berkorban, supaya harta yang kita miliki menjadi bertambah dan berkah dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, diberikan kemudahan, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Tidak ada orang yang akan meraih kesuksesan itu kecuali melalui berkorban tenaga, pikiran, harta benda untuk mencapai ridho
Allah. Tersebar ajaran Islam yang dibawa oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengangkat bendera kalimatut tauhid. Itu tidak mudah dan tidak gampang. Perjuangannya adalah jiwa dan raga. Jiwa, raga, harta benda. Tinggalin sanak keluarga, dibenci oleh seseorang, enggak disenangi oleh manusia, bahkan diusir tuh Nabi, dilemparin batu, dilemparin kotoran. Itulah yang namanya perjuangan. Itu yang namanya perjuangan. Orang pakaian aja biar bersih gimana caranya itu? Diapain? Cuci, direndam, dikucek, pakai sabun, belum digiling di mesin. Pas digiling, kemudian dikeringin, giling lagi, jemur tempat yang panas atau jemur yang paling adem? Panas. Begitu juga perjuangan kita. Hidup tanpa perjuangan gak berarti. Harus perjuangan. Termasuk bangun Masjid Al-Bada ini butuh perjuangan. Tuh berjuang semuanya. Abid Rahman, Haji Khairuddin, Muhammad Amin, siapa lagi? Haji Norman, Pak Dadang, apa lagi itu? Pak siapa? Pak Suwarno, Haji Suwarno. Tuh banyak semuanya berkorban. Ini berkorban, cari duit, cari dana, terus panasan, kehujanan, terus hubungin jamaah kaum muslimin dari mana datang, terus terwujud. Andai kata ada benturan sedikit ya nggak apa-apa. Namanya paku kalau diketok pasti bunyi nggak? Bunyi. Apa tujuannya? Biar kuat tuh kayu. Kayu biar sambung diapain? Dipaku. Kalau dipaku bunyi nggak? Bunyi. Begitu juga permasalahan. Pasti ada benturan, tuh hal yang biasa, karena untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala jangan diperdebatkan, dirangkul sama-sama. Alhamdulillah. Begitu juga kurban. La tajibu illa bin nazar, tidak menjadi wajib kecuali dengan sebab nazar. Andai kata orang nazar apa yang diinginkan terkabul, maka wajib ia menepati janjinya. Apa janjinya? Umpama dia pengutangin orang ini ditagih susah. Kemudian dia nazar, kalau si fulan nih bayar utang misalnya 40 juta, tuh duit saya belikan sapi semua. Beliin sapi. Lebaran kurang seminggu, datang tuh dia bawa duit 40 juta. 40 juta. Pak Haji, saya pakai duit udah 4 tahun 40 juta belum bayar-bayar. Ini baru sekarang saya bayar. Alhamdulillah. Karena udah dinazarin tuh duit bakal beli hewan kurban, beli sapi, maka wajib membeli sapi yang seharga 40 juta. Bakal apa? Jangan dipotong-potong tuh. Jangan dikurang-kurangin, karena hablullah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhlaskan, harus kita redawi, harus kita korbankan. Maka itu duit jangan langsung dibawa pulang. Kalau duit dibawa pulang lain cerita. Lain cerita. Duit kita bawa pulang nih. Ketemu istri. Tumben bang, pulang pagi-pagi. Ada apa sih nih? Biasa pulang sore. Ya kalau udah dapat rezeki, ngapain gue pulang sore? Mendingan gue pulang pagi. Nih ada rezeki, orang bayar hutang sama saya, alhamdulillah. Berapa bang? 40 juta. Banyak bener. Banyak? Ini rencana saya buatkan korban. Karena kemarin saya ngaji Al-Bahjah memikiri tentang bahas kurban. Jadi uang ini jangan kemana-mana, bakal beli hewan kurban.
Kalau mang istri yang soleha mengatakan, beli aja bang yang bagus kalian 40 juta. Umpama kurang-kurang dikit, nih 10 juta saya punya nih tabungan, tambahin. Cakep gak? Kalau lu punya bini kayak gini, lu piara aja dah sampai meninggal. Jangan lu apa-apain. Lu sakit tuh, bini lu sakit tuh, lu urusin tuh. Jangan dikuburin. Jangan dikuburin kalau belum keluarganya pada datang. Karena harta ini haqqullah, milik Allah. Kita udah nazarkan, nggak boleh dipotong-potong. Kalau perlu kita lebihin. Ini 40 juta, panggil Pak Haji Norman, ayo kita berangkat beli sapi yang 40 juta. Gampang nggak nyari ya? Kalau punya duit 40 juta nyari sapi gampang bener. Lagi tukang sapi kenalin mat lagi orang banyak duit. Walaupun dia datang kayak motor butut gak ditahu. Kalau orang mau beli sapi, orangnya santai. Tuh motor ditaruh, digeletakin, pojokan, langsung duduk. Be, mau beli apaan? Enggak, pertama mau lihat-lihat aja. Lu yang gede berapa no? Nunjuknya dari jauh. Orang kaya nunjuknya dari jauh tuh. Berapa yang sonong pojok? Itu 42 be, boleh kurang nggak tuh? Dari 42 kurang 2 dah, jadi ya enak gak? Wala yudju illal ibil wal bagaru wal ganamu, tidak mencukupi, tidak memenuhi syarat kalau orang berkorban kecuali cuman 3 jenis hewan yang dikorbankan. Pertama jenisnya onta. Yang kedua jenisnya sapi. Yang ketiga jenisnya kambing. Cuman 3 saja yang memenuhi syarat untuk dikorbankan. Walaupun di negeri kita banyak tuh hewan selain 3 ini. Selain 3, kerbau termasuk sapi. Termasuk sapi. Kalau umpama orang pengen korban, teman punya duit pas-pasan, boleh untuk berkorban apa aja yang dia punya. Umpama pedagang ayam di pasar Minggu, ini ayam gede-gede dijual menjelang hari raya kurban, laku tinggal atu, dijual nggak laku, besok bawa pulang, balik lagi tuh ke pasar Minggu, semuanya dibeli, tinggal ini 3 hari berturut-turut dibawa tukamenya ayam jago yang bagus sampai dijual murah, orang nggak ada yang mau beli. Datang ke Masjid Al-Bahjah, Haji Harudin, saya ngeliat tuh sapi ada 12, kambing ada 30. Saya bawa ke Masjid Al-Alfiah, nih yang namanya ayam ditolak Ustaz Fikri. Bawa ke Masjid Hadiah ditolak juga. Ini ngasih ayam gimana nih ya? Ya udah nggak apa-apa deh, ayam tuh taruh tuh, ikat aja tuh di tiang masjid. Di tiang nggak apa-apa dikorban. Korban apa? Korban ayam nggak apa-apa. Namanya tarbiyatul korban. Latihan korban nggak apa-apa. Latihan korban. Namanya latihan korban. Sama itu kayak orang-orang di madrasah, di sekolah. Itu pada iuran untuk beli hewan korban. Yang iuran wali murid-murid yang ada umpama 500 dapat sapi 3, atas nama siapa? Atas nama sekolahan udah. Ini sapi korban di sekolah MTS ini, SMP ini, udah tinggal potong aja, namanya kurban. Tapi untuk jamaah namanya tarbiyatul kurban, namanya latihan kurban. Latihan kurban. Kalau umpama di ngasih ayam nggak apa-apa, tarbiyatul kurban. Nanti ayam tuh dipotong, kasih dah jamaah, undang WA saya, gue dateng. Ayam kampung bukan main. Mesor asem, sambal, bener nggak? Makan itu termasuk orang yang berkorban. Apa lagi? Bawa kue, bawa singkong,
jawaban goreng pisang walaupun pisangnya mateng 2 kali. Pertama diempos pakai karbit. Digoreng penggorengan mateng 2 kali itu namanya. Enggak apa-apa. Yang punya sirup marjan sisa hari raya Idul Fitri bawa. Yang punya kopi, daun teh, gula bawa. Biskuit Kongwan bawa juga, tapi dilihat dulu Pak Yasin. Tuh dalamnya apaan tuh? Ginang apa opak? Berarti resa. Yang punya golok bawa, yang punya pisau bawa. Yang nggak boleh atuh doang. Bawa karung. Karung bakal apa? Dumpetin. Nggak boleh. Ame pakai patu buat yang gede banget itu. Takutnya daging mulu tuh di situ. Nggak boleh. Kalau daging kurban jadi apa-apain, itu karena milik jamaah, kita amanah sebagai panitia kurban. Resiko panitia kurban nggak dapat karena ngelayani. Jangan diambil, apalagi ambil kakinya jangan. Takut baru yang bangkitkan yaumul kiamah di padang mahsyar nanti ketahuan mudinu waktu di dunia tukang ngambil kaki kambing, kaki sapi, airnya pincang, kakinya hilang tuh. Termasuk terpedoknya jangan. Jangan tuh, kecuali izin panitia. Terpedo diambil, hilang, udah tanpa izin panitia haram. Takutnya barang kita lemes. Di dalam kitab Baiduri datang seseorang kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya Sayyidina Abbas, aku ingin berkorban. Hewan apa yang aku beli? Kata Sayyidina Abbas, kau belilah 1 ekor onta. Orang ini menjawab, ya Sayyidina Abbas, uangku tidak cukup untuk beli 1 ekor onta. Belilah 1 ekor sapi. Ya Sayyidina Abbas, uangku enggak cukup beli sapi. Belilah 1 ekor kambing. Ya Sayyidina Abbas, uangku tidak cukup untuk beli kambing. Malaka minal qut. Berapa yang kau punya duit? Dinarun, 1 dinar. Disuruh beli apa? Beli ayam jantan, nanti kau potong pada hari raya kurban. Bagikan dagingnya kepada duafa dan masakin di lingkungan rumah kamu. Orang ini menjawab, ya Sayyidina Abbas, di kampungku tidak ada yang susah kecuali saya dan keluarga saya. Udah potong itu yang namanya ayam, kemudian kamu makan untuk keluarga. Iya tarbiyatul kurban. Ini namanya latihan kurban. Harus latih. Kalau umpama berkorban pada hari raya kurban ini cuman modal tenaga doang, nggak ngeluarin duit, itu golok ame pisau kampak sia-sia habis digapain? Diasah. Karena sapi kambing ada yang beli. Makanya harus berkorban dengan harta. Itu paling besar pahalanya di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarati tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabili bi amwalihim wa anfusihim dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan suatu perdagangan yang tidak akan rugi selama-lamanya, yang menyelamatkan diri kalian daripada azab Allah yang sangat pedih. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya. Bi'amwalihim, yang pertama dengan harta. Ini harta yang paling berat. Kalau tenaga banyak pada bisa, tapi kalau harta ini yang sangat sulit untuk kita korbankan. Kalau kita korbankan ini sebagian harta kita, itulah simpenan kebaikan kita nanti di alamul barzah. Nanti kita akan dapatkan itu. Termasuk sebagian jamaah kita nih yang sama-sama bangun di masjid udah pada pulang duluan. Termasuk siapa? Hari Nuryono, siapa lagi? Haji
Haji Srisna tuh udah pulang duluan. Di sono senyum aja, diketawa aja tuh. Ketawa dan senyum karena sudah selesai perjuangan di dalam membangun masjid dan mensyiarkan keagamaan di masjid ini. Tinggal kita dah, benar nggak? Mudah-mudahan kita belakangan, panjang umur, biar sehat, alhamdulillah, biar masjid kelihatan cakep. Tuh di samping udah jadi tingkat rapi, alhamdulillah. Karpetnya juga baru cakep, alhamdulillah. Jamanya sampai banyak juga, alhamdulillah. Biar anak cucu kita ajak kemari memamurkan ini masjid, alhamdulillah. Tuh sangat luar biasa. Wa abdaluha badanatun, yang paling utama kurban badanatun, satu ekor onta. Karena onta di Mekah, di tanah Arab Timur Tengah, itu onta lebih besar daripada sapi. Onta lebih besar daripada sapi. Kenapa? Karena sapi dipiara, kalau onta dilepas. Onta makan apa aja. Kalau sapi makannya rumput kering lagi. Itu juga ngambilnya di Thailand. Tuh kalau ngelihat sapi di sana, ya Allah, begeng-begeng banget, kurus. Lain kalau sapi di Indonesia, waduh, ada yang 500 kilo, ada yang 1 ton. Alhamdulillah. Kalau di sini Abdul sapi daripada onta. Onta kecil, lagi kagak ada yang jual. Kagak ada yang jual onta. Kalau sapi banyak. Jenisnya sapi, jenis apa aja dah, yang penting gede, sehat. Mau limesan kok, mau kupang kok, mau sampai Bali, mau banteng, yang penting sehat dan gemuk. Summa dhainatun, kemudian satu ekor kambing gibas. Kambing gibas, kambing Garut ya. Tuh. Summa adzun, kemudian kambing kacang. Summa syirkun bin badamatin, kemudian satu ekor sapi untuk 7 orang. Wasaqusiyatin abdulu minal badana, 7 ekor kambing lebih utama daripada onta. Binisbatir ruh, kalau lihat dalam segi ruhnya dan bilangan hewan. Tapi dalam segi kemanfaatan tuh yang namanya dagingnya, tetap daging sapi, kerbau itu lebih utama daripada kambing. Bisa.